Pertanyaan simple. Siapa yang di sini kalau ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone lebih stres ketinggalan handphone? Nggak usah dijawab, saya aja yang jawab. Kalau saya ketinggalan dompet, ya udah tinggal bilang dompet ketinggalan. Nggak bawa SIM, nggak bawa KTP, nggak ada masalah. Tapi kalau ketinggalan handphone, ribetnya minta ampun. Kok bisa? Iya jelas lah, dompet cuman buat nyimpen uang, bawa kartu identitas, bawa SIM, bawa kartu ATM. Tapi handphone dengan segala fiturnya, bayar, transaksi bisa, buat kalau kita lagi mati gaya, buka-buka media sosial, main Candy Crush, atau mungkin scrolling-scrolling doang, bisa. Kalau kita lagi nyasar, pakai Maps, bisa. Kalau kita lagi butuh bantuan, kita telepon teman kita telepon keluarga kita, bisa. Yang semuanya tidak bisa dilakukan oleh dompet. Sebegitu canggihnya fitur handphone kan zaman sekarang ya. Nah, menurut saya pribadi, ini yang bikin kita tuh kayaknya attach banget atau kok intim banget sama handphone. Nah, tapi balik lagi teman-teman, smart parent semuanya. Bayangin kalau kita yang sudah dewasa, melalui perjalanan hidup yang panjang begitu ya, meskipun masih 20 tahunan, 30 tahunan, dan tentunya kita sudah dewasa, kita memiliki kontrol diri yang cukup baik. Tapi sama handphone masih segitunya. Bayangin sama anak kita yang masih SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, atau mungkin SMP, atau jangan-jangan yang masih TK, atau bahkan yang batita, atau belum sekolah. Yang kontrol dirinya aja untuk mandi masih harus kita ingetin, yang untuk tidur masih harus kita ingetin, yang untuk belajar masih harus kita instruksikan, yang untuk segala macam urusannya pribadi masih harus kita ingetin. Yang artinya kontrol dirinya masih perlu kita atur waktu hari-harinya mereka. Bisa kebayangkan kalau mereka yang kontrol dirinya kurang, lalu ketemu dengan handphone yang bisa begitu cepat mengambil hati kita sebagai manusia yang kita ajak ke cantol, apalagi mereka. Jadi wajar banget kalau misalkan kita sebegitunya sama handphone dan kita sebegitu sulitnya untuk ngajak komunikasi, ngajak ngobrol anak-anak kita yang usianya berapapun ketika mereka lagi asik dengan dunia gadgetnya, dengan gamenya, dengan handphonenya, dengan teman-temannya, dengan media sosialnya, dengan apapun yang ada di layarnya. Saya punya satu cerita di komplek rumah saya, waktu itu saya lagi jalan sama istri dan juga anak saya. Terus di tikungan tiba-tiba ada seorang anak kecil usianya 1 tahun, dia lagi nangis sama mbaknya di bawah pohon, dramatis banget ya, lagi nangis di bawah pohon. Terus saya jalan bertigaan, kita tanya sama mbaknya, "Hei halo," anak saya kan masih kecil juga. Kita kenalan sama anak ini supaya, karena kan lagi pandemi ya, jadi waktu itu saya kepingin anak saya tuh bisa bersosialisasi juga. Dan wow, dapat teman baru nih. Ketika diajak ngobrol, bla bla bla, saya tanya sama mbaknya. Kita sambil berbahasa-basi, biasa deh kalau kita ketemu sama anak lain yang sama pengasuhnya. "Kenapa nih nangis? Disuruh pulang nggak mau ya?" Pikiran saya begitu. Dia menangis, anak ini menangis karena lagi enak-enak main lalu disuruh pulang sama pengasuhnya. Yang terjadi sebaliknya. Lagi asik-asik nonton YouTube, yang mana Anda juga lagi nonton YouTube, diajak keluar sama pengasuhnya. Dan ternyata cerita dari pengasuhnya, anak ini tidak bisa lepas dari layar sedikitpun. Ketika layarnya mati, anak ini akan menangis. Saya nggak akan bertanya macam-macam, tapi waktu itu saya merasa sangat miris sekali. Gila, anak ini menangis bukan karena disuruh pulang, tapi karena dia dimatikan layarnya, lalu diajak keluar, yang mana dia melihat dunia yang sebenar-benarnya. Tapi kadang-kadang hal ini kenapa bisa kejadian sih? Kadang-kadang kita juga sih yang bikin. Bener gak? Saya misalkan anak saya lagi cranky banget nih, tiba-tiba nih, contoh paling gampang adalah gunting kuku. Anak saya itu kan tipikal yang sangat kinestetik. Anak ini adalah anak yang sangat kinestetis. Terus kalau misalkan lagi gunting kuku, itu kan kukunya kecil banget ya, dan kita butuh konsentrasi, dia harus diam, tidak bergerak supaya aman gunting kukunya. Yang saya lakukan apa? Saya kasihlah nonton. Toh gunting kuku, menurut hemat saya, gunting kuku toh cuman, ya mungkin gak ada 10 menit. Video YouTube-nya juga belum habis, atau satu film belum habis, kukunya sudah selesai saya guntingkan.
Nah, itulah yang saya lakukan sedari dia kecil. Ketika mau gunting kuku, saya sajikan layar di depan wajah dia. Oke? Sekarang, setiap hari, dia mau gunting kuku. Padahal kukunya masih pendek. Bayangin kalau setiap hari saya guntingin tuh kuku anak saya, hilang dong bun. Iya kan? Jadi kadang-kadang kita juga loh yang bikin. Saya pun merasa, iya saya juga yang bikin. Kita coba-coba memberikan ini untuk mengkompensasikan dia supaya dia diam, gak bergerak ketika gunting kuku, yang mana untuk keamanannya juga, yang akhirnya setiap hari dia nagih ke saya untuk gunting kuku. Mungkin di luar sana ada juga yang biar makannya diem, atau apapun itu. Itu untuk case yang masih kecil. Untuk case yang sudah lebih besar, gimana ceritanya? Ya kita kerja, kita sibuk. Suami bisnis, suami kerja, kita pun ada urusan rumah tangga, istri di rumah, ya kan? Semua punya kesibukan masing-masing. Bagaimana sedangkan anak butuh attachment sama kita, butuh connect sama kita, butuh aktivitas bareng, butuh ngobrol, butuh perhatian, dan lain sebagainya. Lalu mereka datang kepada kita, ayo main yuk, ayo ngobrol yuk, ayo. Lalu kita tidak bisa meladeninya. Yang terjadi apa? Nih nonton aja dulu filmnya. Kamu main game dulu ini. Kita memberikan alternatif aktivitas layar dan kawan-kawannya kepada anak kita. Yang lama-lama anak kita merasa layar lebih memperhatikan mereka dibandingkan kita. Yang anak-anak kita merasa seru juga nontonin layar ya dibandingkan kita. Nah, hal ini kan kita juga yang bikin kadang-kadang. Bukannya mereka mau loh. Masa ada anak baru lahir tiba-tiba, Mama, please aku mau iPhone terbaru atau Samsung Tab terbaru. Tidak ada, kita juga yang bikin. Yang pada akhirnya karena kita tidak bisa mengelolanya, kita juga yang keteteran, kita juga yang kesulitan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya kita bisa berkomunikasi sama anak-anak kita yang kayaknya asik banget sih gitu ya. Padahal kita juga demikian. So, pertama, gampang banget. Kita lihat deh, kita aja kesulitan, mereka juga sama. Lalu kita tinggal melihat ke diri kita, apa jadinya atau apa yang membuat saya mau ngobrol sama orang lain dikala saya main handphone. Atau dikala saya lagi menikmati waktu saya dengan layar saya, dengan laptop saya, dengan apapun itu. Yang pertama jelas, kepentingan dia lebih penting dibandingkan kepentingan layar ini. So, kita harus punya mindset bahwa anak ini lebih penting dibandingkan layar kita. Tentunya ini situasional. Kalau memang klien depan mata, di depan mata ada urgent. Nah, ketika itu terjadi, kita masuk ke yang berikutnya. Kita berikan anak kita pengertian. Luangkan sedikit waktu untuk memberikan pemahaman dan juga pengertian kepada anak bahwa saya harus membalas pesan ini. Saya harus melakukan ini. Kenapa? Karena A, B, C, D, E. Kasih papi waktu beberapa menit, let's say 5-10 menit, nanti papi will come to you. Itu yang terjadi. Sehingga anak tahu, oh kenapa dia main handphone, kenapa dia melihat layar, kenapa dia menikmati gadgetnya, kenapa dia membuka laptopnya, dan lain sebagainya. Karena ini ada kepentingan yang saat ini harus langsung diselesaikan. Dan bukannya kepentingan si anak tidak diselesaikan, bukan tidak diladeni, kita minta waktu sama anak kita 5 menit, 10 menit, 15 menit, dan I'll come to you untuk kamu apa? Yuk kita beresin sama-sama. Nah, dan yang berikutnya adalah kalau memang sudah ternyata, nih ini ketemu banyak banget nih kasus nih ya. Kalau memang udah sudah kejadian bagaimana? Apalagi yang sudah remaja atau sudah SMP, sudah SD besar begitu yang mereka sudah terpola seperti itu. Banyak banget cerita-cerita dari mom and dad di kelas-kelas kami itu yang bercerita kalau iya kak anaknya itu kalau kita pulang sekolah kita ajak komunikasi gimana sekolahnya, jawabannya ya biasa aja. Gimana ulangannya? Ya biasa aja. Teman-teman kamu? Ya biasa aja. Apakah itu anaknya yang mau? Itu kan akumulasi dari perilaku dan respon yang biasa kita berikan atau yang biasa dia berikan sehingga dia terbiasa melakukan hal itu. So, ketika itu sudah terjadi bagaimana? Situasikan kita bisa melakukan aktivitas bersama dengan anak-anak kita. Apapun itu. Jalan-jalan bareng, makan bareng, tentunya tanpa teknologi di meja. Kan nggak mungkin kita makan teknologi ya, kecuali Le Petit Chef. So, kita pinggirkan dulu teknologinya,
kita nikmati waktu bersama dengan anak-anak kita, keluarga kita. Kita aja kalau ngobrol sama teman kita lalu dia lihat handphone, kita merasakan gestur bahwa handphone itu lebih penting daripada kita. So kita nikmati waktu betul-betul ketika kita beraktivitas bersama dengan anak kita. Kita kondisikan, kita buat. Contoh, kita ajak jalan-jalan keluar, kita ajak makan bareng, kita ajak main bareng, kita ajak ngobrol bareng, atau apapun itu. Kalau memang di rumah itu susah, ya kita situasikan. Kita ajak keluar, kita ajak mobil, kita bikin rule main-mainan lucu, boleh beli board game, dan lain sebagainya. Yang pasti, lakukan aktivitas bersama dengan anak Anda, lakukan aktivitas bersama dengan keluarga, tanpa gangguan dari gadget. Apakah gadget tidak boleh mengganggu? Bukannya begitu. Kalau namanya ada urgent kan kita nggak tahu ya. Tapi paling tidak kita posisikan di mana orang di depan kita itu jauh lebih penting dibandingkan gadget kita atau orang siapapun yang mencoba ngobrol sama kita, yang mana orangnya juga nggak tahu ada di mana. Toh anak kita kan adalah anugerah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa. Toh anak kita dan keluarga kita adalah orang-orang yang paling penting bagi kita. Dan tentunya ikatan kita dengan anak kita, ikatan kita dengan keluarga kita, ikatan kita dengan teman-teman kita, ikatan kita dengan orang-orang terdekat kita, itu yang akan menjadi pelindung bagi anak-anak kita, yang akan menjadi penguat bagi anak-anak kita dalam isu mental health, yang nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Tetapi ikatan inilah yang menjadi pelindung mereka, menjadi pagar mereka, dan tentunya juga menjadi penguat kita untuk menjalani hidup lebih bersemangat lagi. So, Smart Parents, itu yang bisa saya bagikan. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like, di-share, dan jika Anda merasa ini baik untuk Anda boleh subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa!